الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan baru yaitu hal. Insyaallah hal. Hal isim nasab yang ke-8. Alhamdulillah. Semoga selesai sampai tamyiz ke-11 ya. Baik, kita masuk pembahasan baru isim nasab yang ke-8 yaitu hal. Nah, sudah banyak Pak ya, Masya Allah. Nah, semoga awet di ilmunya di dada ya. Baik, hal kita baca di buku kata beliau halaman 75. Hal adalah isim nakiroh nasab. Nah, jadi nakiroh Pak, isim nakiroh. Nah, Anda tambahkan Pak, biar lebih spesifik, isim nakiroh nasab mustaq. Meskipun dari selain mustaq bisa, tapi sangat sedikit sekali. Kita ambil secara umumnya saja. Isim nakiroh nasab mustaq. Jadi hal itu isim nakiroh nasab mustaq, mansub, jelas mansub. Masih ingat maksud dari mustaq Pak? Isim mustaq, lawan dari isim jamid. Isim mustaq, nah, lawannya adalah isim jamid. Nah, isim mustaq, isim sifat. Apa itu isim sifat? Isim mustaq. Mustaq isim mustaq itu isim fa'il, isim maf'ul. Ada di Mukhtarot yang keberapa Pak? Halaman 28 kata Pak Sinten. Okay. Ada sifat musyabbahah, ada siyaq mubalaghah, cuman isim mustaq ini yang seringnya dijadikan hal itu ini biasanya fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah. Nah, ini biasanya 3 ini sering biasanya. Dan yang paling sering adalah fa'il, kalau enggak sifat musyabbahah. Kalau enggak isim fa'il, sifat musyabbahah. Yang lafadznya misalkan kita tasrif, nasara yansuru, nasron, nasirun. Nah, nasirun isim fa'il. Nah, hal itu diambil dari lafadz tersebut. Contoh, hasuna yahsunu, husnan, hasanun. Nggak ada hasinun. Pakainya hasanun. Dan ciri termudah dari isim mustaq bisa muzakkar bisa muannas. Jadi kalau Mas Hasanun, Mbak Hasanatun. Mas Hasan, Mbak Hasanah. Gitu. Pak Nasir, Ibu Nasiroh. Seperti itu. Ciri-cirinya isim mustaq yang paling mudah bisa muzakkar bisa muannas. Kalau masdar nggak bisa Pak. Nah, kalau masdar misalkan hasuna yahsunu husnan, husnun nggak ada, husnatun nggak ada. Nah, tapi kalau isim mustaq bisa akbar kubro, ya kan? Karena isim mustaq itu
eh, ya sifat, namanya sifat bisa miliknya mudzakkar, bisa miliknya muannas. Jadi Anda ulangi lagi definisi dari hal tadi. Nakiro mustaq mansub. Ya, nakiro mustaq mansub. Setelah ini kata beliau yubayyinu hay'atal fa'il awil maf'ul bih, menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il atau maf'ul bih. Anda tanya, di jumlah fi'ilnya atau ismiyah, Mas Fatoni? Hal ini terjadi pada jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kok bisa kesimpulannya fi'liyah? Ada apa? Ada fa'il dan ada fa'il atau maf'ul bih. Ini Pak. Jadi hal itu pada jumlah fi'liyah karena menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Contoh, kita buat jumlah fi'liyah. Contoh, ja'a ar-rajulu. Ada jumlah fi'liyah ya? Ja'a ar-rajulu. Jumlah fi'liyahnya fleksibel Pak ya. Bisa madi, mudhore, amr, positif, negatif, pertanyaan, dan seterusnya. Intinya jumlah fi'liyah. Ja'a ar-rajulu, ma ja'a ar-rajulu, hal. Tambah hal misalkan. Atau a. Nah, ini kan artinya istifham Pak. Apakah? Boleh. Ma ja'a ar-rajulu, ja'a ar-rajulu, atau lam ya'ti ar-rajulu. Ini semua adalah jumlah fi'liyah. Nah, hal ja'a ar-rajulu. Nah, intinya jumlah fi'liyah. Atau ra'aitu ar-rajulah. Fi'ilnya fi'il muta'addi. Atau qutila ar-rajulu. Terserah, yang penting jumlah fi'liyah. Baik, kita sekarang masukkan mustaqnya. Perhatikan, ana akan memasukkan mustaqnya. Kata beliau, hal itu isim nakiro, mustaq, nasab. Ini tujuannya, ini yang perlu jenengan perhatikan, yang membedakan dari isim nasab yang lain. Ya, yang membedakan dari isim nasab yang lain kayak maf'ul li ajli, maf'ul bi, maf'ul ma'a, dzaraf. Kan setiap keadaan ini kan memiliki kata kunci yang Anda bilang. Kalau dzaraf keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau li ajli karena, kalau b objek, mutlak, taukid ya. Kalau ini Pak, kata kuncinya adalah keadaan. Hal itu kan keadaan. Jadi laki-laki itu tidak datang. Bagaimana keadaannya laki-laki itu ketika tidak datang? Jawabannya adalah hal. Contoh, laki-laki itu tidak datang dalam keadaan sedih. Dalam keadaannya, dan jangan pikirkan bahasa Arabnya. Dalam keadaannya ini nanti terjemahan halnya. Sedihnya yang pikirkan jenengan. Sedih. Apa isim fa'il atau sifat musyabbahahnya? Tasrif. ChatGPT ada jawabannya. Hah? Hah? Iya, apa? Hazinun. Hampir tepat, salah tadi. Apa? Hazina? Yahzanu? Di situ nggak disebutkan ya tasrifannya ya. Coba ditasrif gitu. Minta tasrif sama ChatGPT. Hah? Isim fa'ilnya atau sifat musyabbahnya. Coba keluar apa? Itu. Apa Mas? Hazin. Apa Mas? Hazin.
Jadi untuk lanang hazinun, kalau wedok hazinatun. Nah, jadi jenengan pakai aplikasi aja Pak, nggak usah pakai kamus, tapi harus tahu. Iya, ya, buka aplikasi juga pakai ilmu Pak ya. Ya. Nah ini, Ana tambahkan hazinana. Nah, seperti itu. Ini adalah artinya dalam keadaan sedih. Laki-laki itu tidak datang dalam keadaan sedih. Berarti happy ya, gembira. Nah, ini adalah hal nasab. Contoh kedua Pak. Nah, yang ini. Apakah laki-laki itu datang dalam keadaan semangat? Semangat, cari di ChatGPT. Atau cari di kamus. Mujtahidun, harisun. Jangan minta, coba sebutkan sinonimnya, sebutkan dia. Semangat bisa harisun, bisa mujtahidun. Kalau tasrifannya ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, mujtahidun. Jadi jenengan hal ja'ar rajulu mujtahidan. Kalau perempuan hal ja'at al-mar'atu mujtahidatan. Tanda tanya. Gampang nggak? Gampang, teori dasarnya gampang, Pak. Yang penting teori dasarnya kuasai dulu. Nanti perluasannya ya. Nanti bisa kalau ada jauh persen. Keputusannya. Ada keputusannya nggak apa langsung? Ya mungkin saja sesuai konteksnya bisa saja. Nah. Contoh lain. Contoh yang ini sekarang. Yang menjawab jenengan nggih? Ya. Saya kasih bantuan. Saya melihat seorang laki-laki dalam keadaan apa, Pak? Jangan sedih. Ya. Dalam keadaan tersenyum, bagus. Nah, ini beliaunya tersenyum. Saya melihat seorang laki-laki dalam keadaan tersenyum. Ya itu bisa. Tabassum bisa tabassama ya tabassamu tabassuman mutabassimun, berarti mutabassiman begitu. Mutabassiman. Ribon Pak Eko, lupa. Biasanya jenengan di sini ya. Biasanya langsung tertangkap kamera. Insya Allah bisa nggih? Insya Allah. Nah, nyantol insya Allah. Nih, yang terakhir. Laki-laki itu terbunuh dalam keadaan syahid.
Syahidan. Qutila rajulu syahidan. Nah, laki-laki itu terbunuh meninggal dalam keadaan jomblo. Aziban. Ya. Dalam keadaan beristri atau dalam keadaan pengantin baru, ya kan? Ya. Arisan, ya. Arisan. Nah, arisan kita malah aris artinya pengantin baru, Pak. Nah, pengantin baru. Nah. Nah, jadi seperti ini. Nah, gampang, gitu? Gampang. Nah. Penjelasan tentang sohibul halnya itu yang Ya, habis ini. Nah. Sampai sini bisa? Nah, tambahan satu lagi, ini penting. Hazinan mujtahidan mutabassiman syahidan. Anak tanya, hazinan ini yang sedih siapa? Tidak sedih. Sinten mereka yang tidak sedih ini? Ar-rajulu. Kalau ini yang sungguh-sungguh sinten? Rajulu juga, rajulu semua. Perhatikan, pemilik keadaan ini atau sahibul hal, istilah sahibul hal, itu wajib ma'rifat, Pak. Wajib isi ma'rifat, entah domir, entah isim yang ada alif lamnya, harus ma'rifat. Nah, karena kalau nggak ma'rifat nggak jelas gimana dikasih keadaan. Nah, iya, jadi naat nanti. Nah, jadi ini perlu diperhatikan, pemilik keadaan ini atau dalam bahasa Arabnya sahibul hal wajib isim ma'rifat. Nah, oke. menanyakan hal ini memang apa khususnya dari jumlah fi'liyah saja? Apa jumlah ismnya tidak bisa? Dia itu asalnya jumlah fi'liyah, bisa dalam jumlah ismiyah, tapi ada syaratnya. Jadi begini, asal muasalnya filosofinya, hal itu kan keadaan ya, keadaan. Sedangkan keadaan itu menerangkan sesuatu yang tidak subut, tidak acek seperti itu terus. Nah, yang tidak subut alias itaghayyar itu jumlah fi'liyah. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Ar-rajulu qa'imun dengan qamar rajulu. Kalau ar-rajulu qa'imun itu laki-laki itu berdiri, nggak terkungkung dengan waktu, nggak terkungkung dengan keadaan. Yang penting dia itu berdiri terus. Berbeda dengan qamar rajulu, itu terliputi dengan waktu. Sehingga jumlah fi'liyah itu kata para ahli bahasa litaghayyur, jumlah ismiyah itu disebut. Ini harus kita pahami dulu. Yang kedua, kita akan memasukkan hal. Hal itu kondisi yang berubah-ubah, berbeda dengan naat. Sehingga hal itu ditarik kesimpulan untuk jumlah fi'liyah. Bisa dalam jumlah ismiyah, tapi ada syaratnya. Khobarnya khobar mustaq yang bermakna fi'il dan seterusnya. Ya. Jadi
jangan perhatikan contoh-contohnya ya. Fi'li ya. Kalau kita pengen mengismiahkan nanti beramalan begitu. Isim fa'il beramalan seperti fi'il. Dan seterusnya. Biasanya ada penyebutan waktu juga. Nah, seperti itu. Nah, setuana, Allahu a'lam. Nanti kita bisa saya nanya juga. Jadi, karena kita ingin menjelaskan tentang jumlah fi'liyah, jadi kita ya. Misalnya ini apa, keadaan apa. Pokoknya dalam keadaan hal. Jadi hal ini ternyata luas hanya jumlahnya. Jadi ya, misalnya contoh ya, kita ada khobar. Misalnya al-ustazu yudarisu darisa dalam keadaan iman. Ada yudarisu. Ya, misalnya al-ustazu ya. Ada. Jadi kan khobarnya adalah jumlah fi'il ya. Jadi kan mengambil fi'il berarti kan. Ada fi'ilnya nggak masalah kalau sih. Yudarisu darsa. Iman. Itu kan berarti jumlah ismiyah. Fi'liyah, khobarnya. Jadi ngambilnya ke khobarnya. Berarti kan ngambil khobar. Maksudnya kan dari jumlah keseluruhannya berarti kan jumlah ismiyah. Karena khobar dari mubtada kan tidak hanya dari jumlah mufrad tapi juga jumlah ismiyah. Iya benar. Kalau begini, apa tadi jumlah jenengan? Iya. Contohnya apa? Al-ustad. Yudarisu. Sama al-ustadu mudarrisun. Kalau ini iman, gak masalah. Nah, memang ini adalah jumlah ismiyah. Tapi di dalam jumlah ismiyah khobarnya jumlah fi'liyah. Mafi problem di sini halnya. Nah, ini kita anggap apa ya? Sahibul hal ini di domir sini dia fa'il, dia fa'il. Yang muskilah yang ini. Yang bawah ini. Kalau ini memang sahibul halnya isim, bukan fi'il. Ini yang seperti ini. Seperti ini. Karena ini jumlah ismiyah disebut. Sedangkan di sini enggak. Ini ada fi'il. Ada fi'il. Seperti itu. Nah. Datang ya. Gimana nggih? Pertanyaan lain? Tambahan lagi, Pak. Tadi kita tambah sahibul halnya harus ma'rifah. Kemudian tambahan lagi, kalau ini musanna, ini ngikutin, Pak. Ini jamak ngikutin. Muannas ngikutin. Maksudnya gimana? Contoh kalau muannas, jat al-mar'atu, jangan hazinan. Hazinatan. Hazinatan. Ja'ar-rajulani, jangan hazinan. Hazinaini, jangan lupa mansub hazinaini. Ja'ar rijalu, apa jamak dari hazinun? Hazinuna atau hazinina? Hazinina. Cuman anak masih butuh cross check lagi, takut ada isim fa'ilnya yang bukan jamak mudzakkar salim. Nah, intinya sesuaikan antara apa? Hal dan sahibul halnya. Dan kata kuncinya adalah untuk hal kaifa. Nah, kaifa ya. Kata kunci itu hal adalah kaifa. Kalau dzaraf mata aina. Kalau maf'ul li ajli limadza. Nah, kalau maf'ul mutlak ya penguatan, enggak ada kata kunci, Pak ya. Nah, kalau maf'ul bi ya objek. Nah, kalau maf'ul ma'a bersamaan ya. Bersamaan. Nah, kalau ini kaifa. Contoh, maja'ar rajul, laki-laki itu tidak datang. Kaifa, gimana keadaannya dia enggak datang? Hazinan. Hal ja'ar rajulu. Nah, kaifa. Nah, jadi kata kuncinya itu kaifa. Nah. Kita baca buku. Kata beliau,
Al-halu ismun nakiratun mansubun. Kita tadi tambahkan apa? Mushtaqun. Meskipun nanti di belakang ada yang selain dari mushtaq, tapi nanti. Nah, yubayyinu hay'atal fa'il awil maf'ul bih, menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Ini enggak terbatas Pak ya. Bisa naibul fa'il, penting jumlah fi'liyah. Menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il atau terletak pada ketika menjawab kaifa hadatsal fi'lu. Intinya kata kunci kaifa hadatsal fi'lu. Gimana kejadian itu terjadi? Nah, kaifa kata kuncinya. Terus di paragraf yang kedua, wa yusammal fa'il, itu bukan fi'lu Pak ya, salah itu, fa'il. Nah, dan fa'il atau maf'ul bihnya dinyamakan dengan sahibul hal. Udah begitu aja. Ya kayak gini nih, ini adalah sahibul hal. Fa'il ini adalah sahibul hal. Maf'ul bih di sini adalah sahibul hal. Contoh di buku. Ja'al qaidu. Panglima itu telah datang. Gimana dia datang? Jawabannya muntasiron. Apa arti muntasiron? Intasoro yantasiru artinya apa? Kalau menolong nasoro yansuru. Telah tertolong, menang. Nah, al-intisor itu menang. Nah, jadi pemimpin atau komandan itu datang dalam keadaan menang, menang perang gitu. Nah, isim fa'il dari intasoro. Muntasiron kata beliau tubayyinul hal. Muntasiron itu menjelaskan hal allati kana 'alaihal fa'il, menjelaskan halnya fa'il al-qaid ya. Ketika dia datang dan i'rabnya adalah hal nasab dengan fathah. Nah, intinya muntasiron adalah hal. Sahibul halnya adalah al-qaidu. Seperti itu. Contoh yang kedua, Pak. Syaribtul ma'a. Aku minum air tersebut. Jangan lupa ya, sahibul halnya wajib ma'rifat. Nah, aku minum air ini. Gimana keadaannya airnya? Sofian artinya? Ini nih air murni, bening, apa ya? Jernih. Ya. Ya. Air putih. Nah. Air mineral. Air mineral. Keadaannya jernih. Nah, Sofian. Iya, Sufyan itu mudzakkar, Sofia muannas. Ya. Sofi itu mudzakkar, Sofia muannas. Ya. Nah, kalau Sufyan itu sin, maaf. Nah, sin. Beda. Iya, kalau punya anak di bahasa Inggris kan dikit jadi Safia ya. Sevilla jadinya. Ya, biar rodok-rodok keren dikit ala-ala apa. Perumahan Safia ini ya. Tapi belum dibangun ya, Pak Sugeng ya. Perumahan Safia sih. Yang iya. Allahu a'lam. Kalau di Turki Hagia Sophia. Hagia Sophia, iya. Artinya bening, bening. Jernih, bening.
Kalau ditarik tasrifannya apa Pak? Ada yang tahu? Tasrifannya Sofyan dari apa? Sofa yasfu. Sofa yasfu Sofwan. Nah, Sofwan, masdarnya Sofwan. Sofin. Sofin itu isim mangkus Pak. Nah, isim mangkus ketika nasab ya iya-nya muncul. Masih ingat? Nah, seperti itu. Nah. Ada pertanyaan? Gak mau kok? Hal ini apakah dari awal? Kayaknya ada di poin nomor 3 itu. Itu poin nomor 3 halaman 77. Oke. Terkadang dia kode. Poin nomor 3. Kalau poin nomor 4-nya ta'addud ini. Halnya poligami. Berbilang. Ya. Poin nomor 3 sama poin nomor 4 poin tambah. Baik, poin yang paling penting juga Pak adalah poin nomor 2 ini. Macam-macam hal. Ternyata hal itu bukan hanya ini pokoknya ini pokoknya. Nah, ini jenis yang pertama. Ternyata hal itu beragam jenis dan jumlahnya 3. Yang pertama hal yang ini yang paling banyak. Ini namanya hal mufrad atau hal zahir. Terserah istilahnya. Kalau di buku ini hal dari isim zahir. Nah, di silsilah itu kalau nggak salah hal mufrad begitu kalau nggak salah. Nah, ini hanya istilah. Intinya bisa mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, muannas. Ini namanya hal isim zahir atau hal isim mufrad. Bukan mufrad lawan dari musanna jama', bukan Pak ya. Maksudnya tunggal begitu. Nah, karena nanti jenis kedua itu hal dari jumlah ismiyah, hal dari jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah sama fi'liyah kan nggak tunggal katanya kan, double. Nah, itu maksud penamaannya. Jadi termasuk poin penting adalah kita mengetahui macam-macam hal. Nah, macam-macam dari hal. Nah, di buku ini disebutkan berapa Pak? 3. Nah, dan paling panjang adalah yang pertama. Yang barusan kita bahas. Cuman belum terlalu rinci, nanti ada perinciannya lagi. Hal dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah. Sambutan niki mau maghrib. Nah, kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Macam-macam hal ini salah satu pembahasan penting ya. Nah, semoga semuanya bisa hadir. Ya, ini ya. Kita nggak tahu uzur orang Pak ya. Kalau pekan depan ini selesai, ya, semoga langsung ke mustasna. Tapi nggak pesimis ya, kayaknya nggak selesai kayaknya. Nggak apa-apa. Nah. Baik, kita akhiri. Hadza sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.